Ada Ibu Seri? Ya, Bu, Oke, sudah hadir. sudah hadir. Ketika Ibu Seri udah selesai, udah mau maju, saya minta Ibu Vera. Ketika Ibu Sri Pos mulai menayangkan, maka dihitung waktunya ya Bu. Nah, nanti 20 menit kita tidak ada break order, Oke, baik dua Ibu. puluh menit kita putuskan. Nanti Ibu tinggal kasih tahu ke saya bahwa waktunya sudah habis. Silakan dulu Ibu screen, Ya, Bu Seri. izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya, saya share. Baik, Yuk, silakan. sudah terlihat ya, teman-teman. Di sini saya buka dengan pantun terlebih dahulu ya. Hmm, Jalan-jalan ke Bengkulu, jangan lupa membeli durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat para hadirin sekalian. Burung camar, burung kenari, terbang tinggi di pagi hari. Tolong perhatikan presentasi yang sebentar ini, walau sebentar semoga berarti. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Hai. Pagi. Baik, adik-adik di sini sepertinya sudah join semua ya. Ini sesuai dengan janji kita pada minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah mengenai media promosi dan pendidikan kesehatan. Oke, next slide terlebih dahulu. Nah, di sini saya absen dulu mungkin ya. Yang pertama itu ada Ibu Vera Vinidia. Apakah sudah join Zoom kita pada hari ini, Bu? Siap Ibu, sudah. Iya, siap sudah ya. Bapak Muhammad Fadli, apakah sudah hadir, Bapak? Siap, Bu. Hadir. Alhamdulillah, Ibu Dinya Yesika. Budinya, ya terima kasih Budinya, Ibu Sinta Ferawati Dewi. Hadir, Bu. Ya, terima Hadir. kasih Ibu Salsa Bella Denov. Hadir, Bu. Ya, terima kasih ya. Ada 6 mahasiswa di sini. Atau ada yang belum saya sebutkan. Oh iya, ini ada Bapak Akbar ya. Bapak Akbar Hadir, Bu. Maulana. Ya, maaf ya, absennya ini belum diperbarui karena ada revisi ya malam tadi. Ya, Bu. Jadi teman-teman semua, sesuai dengan janji tadi ya, saya next terlebih dahulu. Maaf, ini kenapa ya? Nah, ini capaian pembelajaran kita pada hari ini adik-adik. Jadi yang pertama, saya harapkan nanti mahasiswa itu mampu memahami definisi sejarah ruang lingkup strategi dan aksi promosi kesehatan. Yang kedua, itu mahasiswa mampu mengidentifikasi media promosi yang tepat pada berbagai komunitas. Dan mahasiswa itu mampu merancang ya. Nanti di akhir perkuliahan ini akan ada tugas di mana kalian dituntut untuk merancang salah satu contoh media promosi kesehatan. Oke, saya next dulu ya. Yang pertama definisi, oke saya buka terlebih dahulu di sini. Ada yang tahu mengenai promosi kesehatan itu apa? Kalau secara definisinya adik-adik, iya tepat sekali Sinta ya, adik Sinta ya. Jadi bahwa promosi kesehatan itu adalah bentar. Nah, proses atau upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk melihat, untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lalu, apa itu sehat ya? Sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun cacat. Jadi, sehat itu sempurna ya, dari fisik, mental, dan juga sosialnya. Ini definisi menurut WHO. Oke, kita next terlebih dahulu ya. Ini adalah ruang lingkup dari promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini tidak hanya sekedar perubahan perilaku saja, namun dia juga melibatkan beberapa aspek, di mana dia melibatkan aspek sosial, melibatkan juga aspek lingkungan, dan juga aspek ekonomi. Sehingga dalam mengambil kebijakan untuk intervensi kesehatan ini, kita harus melibatkan berbagai aspek tadi agar dapat membuat suatu kebijakan kesehatan untuk intervensi kesehatan ya. Nah, ini sejarah dari promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu sebenarnya terkemuka atau
dibicarakan pertama kali dalam sebuah konferensi internasional yang dilakukan oleh WHO. Itu tahun 1986. Nah, konferensi ini diadakan di Kanada, tepatnya di kota Ottawa, sehingga menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan Ottawa Charter, yang berisikan pedoman dan konsep promosi kesehatan dunia yang berlaku sampai dengan saat ini ya, sampai dengan sekarang. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang ada di dalam Ottawa Charter itu ya. Jadi ada 5 aksi dan 3 strategi dalam promosi kesehatan. Yang pertama itu aksinya adalah membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Lalu yang kedua itu adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga itu memperkuat gerakan masyarakat. Yang keempat itu mengembangkan keterampilan individu. Dan yang kelima itu reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama ya dari Ottawa Charter tadi, itu membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Ini adalah proses untuk membentuk kebijakan yang mendukung individu dan masyarakat ya, sehingga mendorong masyarakat itu untuk berperilaku sehat. Kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tapi harus didukung oleh sektor-sektor lainnya seperti sektor pemerintahan, daerah, dan sektor swasta misalnya. Contoh dari kebijakan berwawasan kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia itu contohnya. Nah, ini yang pertama, penggunaan sabuk pengaman saat berkendara, adanya kawasan bebas tanpa asap rokok ya. Dan yang ketiga itu pemberlakuan K3 di perusahaan atau kesehatan keselamatan kerja ya. Nah, yang kedua itu lingkungan yang mendukung. Jadi untuk membuat suatu komunitas yang peduli terhadap kesehatan itu lingkungan terutama harus mendukung. Karena kalau masyarakatnya sudah ingin, sudah mau untuk berperilaku sehat, tapi lingkungannya tidak mendukung, itu akan sia-sia ya. Jadi masyarakatnya tidak akan bisa melakukan itu. Nah ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku sehat di lingkungan. Di lingkungan saat mereka bekerja, saat mereka belajar, saat mereka bermain. Maaf ini slide-nya berbolak-balik ya. Nah, contohnya ini adalah contohnya ya. Yang pertama itu adanya tempat sampah ya. Jadi kalau masyarakatnya sudah ingin membuang sampah pada tempatnya, tapi sektor swasta atau pemerintahan itu tidak menyediakan tempat sampah, maka akan percuma. Yang kedua itu adanya penyediaan aktivitas fisik ya. Jadi misalnya ada jogging track, ada tempat berolahraga, itu salah satu contoh lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, contoh selanjutnya ini adanya pojok ASI bagi ibu-ibu yang menyusui. Lalu yang ketiga tadi itu memperkuat gerakan masyarakat. Ini gerakan bersama masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ya. Nah, contohnya di sini misalnya ada gerakan masyarakat yang aktif untuk berolahraga. Contohnya ada komunitas jogging seperti itu ya, komunitas lari. Nah, itu adalah contoh gerakan masyarakat. Atau kalau di luar negeri, biasanya dalam suatu penyakit itu sudah ada komunitas masing-masing. Misal ada komunitas penderita diabetes mellitus, ada komunitas penderita HIV ya, kalau di Indonesia itu sudah ada. Nah, itu yang harus diperkuat. Karena apabila suatu komunitas itu bersatu, maka akan ada perasaan senasib di sana karena mengalami suatu penyakit yang sama. Nah, contoh yang kedua itu misalnya penyediaan dapur umum untuk penyediaan makanan-makanan yang sehat. Strategi ketiga itu mengembangkan keterampilan individu. Ini contohnya adalah pemberian informasi, edukasi, dan keterampilan ya pada individu. Nah, ini contohnya penyuluhan, ini keterampilan yang langsung diberikan atau melalui media promosi kesehatan pada kuliah kita pada hari ini ya. Nah, yang kelima itu adalah
aksinya yaitu reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu sekarang itu sangat banyak yang bersifat kuratif atau hanya mengobati pasien. Adik-adik di sini nanti saya pesankan apabila sudah jadi dokter ya, ini sebentar lagi akan jadi dokter, adik-adik UAS ini saya pesankan kalau kalian menerima pasien, sempatkanlah untuk edukasi pasien ya, di setelah memberikan resep obat. Edukasi, sisihkan waktu 1 sampai 2 menit saja untuk edukasi. Edukasi-edukasi kecil itulah yang nantinya akan diingat oleh pasien ya. Jadi ubah mindset kita dari mengobati itu ke mencegah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini contohnya tadi ya, edukasi pasien. Nah, edukasi seperti pasien dengan hipertensi, jangan lupa edukasi untuk berhenti merokok ya pada bapak-bapak terutama. Atau edukasi juga mengenai aktivitas fisik ya. Nah, kita tahu aktivitas fisik itu minimal berapa adik-adik? Ya, benar, 150 menit per minggu itu minimal aktivitas fisik ringan saja. Di sini coba saya tanya, ini calon dokter semua, siapa yang olahraganya teratur ya, atau memenuhi aktivitas fisik minimum per minggu itu 150 menit. Jadi sehari kalian paling tidak menyisihkan 30 menit untuk olahraga. Siapa di sini biasanya calon dokter ini sibuk-sibuk semua? Oh iya, ada Pak Akbar. Wah, sudah baik ya Pak. Jadi nanti tidak malu lagi ya kalau mengedukasi pasien, dokternya juga harus melakukan ya. Jangan sampai edukasi saja tapi dokternya tidak melakukan apa yang diomongkan. Itu sangat penting ya. Ya, jadi nah ini contoh yang kedua, akses pelayanan kesehatan itu ditingkatkan. Itu dari itu dari aksi tadi ya. Ini ada 3 strategi dari promosi kesehatan yang ada di Ottawa Charter tadi ya. Nah, ini ada advokasi, ada mediasi, dan juga pemberdayaan. Advokasi ini dilakukan oleh individu dan masyarakat terhadap pemangku kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang mendukung kesehatan. Mediasi ini dilakukan oleh semua ya. Jadi individu, masyarakat, dan juga sektor yang bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan ini memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Baik, itu pendahuluan ya pada kuliah ini. Jadi itulah yang dijelaskan mengenai definisi, sejarahnya, strategi, dan aksi dari promosi kesehatan. Mungkin batas ini ada yang ingin adik-adik tanyakan sejauh ini ya, materi tadi ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut. Ini ada sebuah video, silakan ditonton dulu. Sebentar. Jadi ini video yang dibuat oleh kakak tingkat kalian ya, koas sebelumnya, sebelum periode ini mengenai promosi kesehatan ini ya. Dia memberitahu apa saja tanda bahaya DBD dan juga cara pencegahannya bagaimana.
Oke, itu tadi ya video dari eh, kakak tingkat kalian ya, jadi koas periode sebelumnya. Nah, saya mau tanya dulu. Kalau dari video tadi, itu jenis media apa yang digunakan ya? Ya, silakan. Ya, jenis apa? Ya, terima kasih ya, benar sekali. Jadi itu adalah media elektronik ya. Jadi di sini dijelaskan dulu ya, media promosi dan pendidikan kesehatan itu adalah alat ya, alat bantu yang kita gunakan sebagai petugas kesehatan nantinya dalam menyampaikan bahan atau pesan kesehatan. Manfaatnya itu sangat banyak, jadi menimbulkan minat sasaran pendidikan, mendapatkan sasaran yang lebih banyak. Jadi kalau penyuluhan kita harus memang satu-satu ya, ke subjek satu dan subjek lainnya, tapi kalau dengan media misalnya kita bisa mendapatkan sasaran yang banyak. Seperti video tadi itu bisa di-share, share-share, dan tujuan dari penyampaian promosi kesehatannya akan tercapai. Yang ketiga itu membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman ya. Ada orang-orang yang tidak suka membaca, mungkin kalau dia melihat video akan lebih tertarik. Menstimulasi sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain, mempermudah ya penyampaian kepada orang lain dan mendorong keinginan orang lain untuk mengetahui lebih dalam. Itu manfaat alat bantu atau alat peraga dari promosi kesehatan tadi. Jenisnya itu ada 3, jadi ada media cetak, media elektronik, dan juga media papan. Media cetak di sini ada poster atau ada buklet ya, media elektronik itu seperti televisi, radio, video, slide, ataupun film. Media papan ini misalnya billboard. Oke. Selanjutnya ini yang pertama media cetak ya. Ini sangat banyak ditemukan di fasilitas pelayanan primer. Jadi media cetak ini banyak jenisnya ya. Ada buklet, ini adalah buklet ya. Yang leaflet, ini leaflet. Ini adalah flip chart ya. Ini poster dan ini adalah rubrik. Lalu yang kedua tadi ada media papan. Media papan ini billboard ya, contohnya seperti ini. Nah, tips pemilihan media, kita pertama harus tentukan terlebih dahulu siapa sasarannya. Apakah usia lansia atau usia muda, seperti itu ya. Karena akan berbeda ya pemilihan media yang kita gunakan. Dan kita juga harus lihat apakah fasilitas yang ada di tempat kita melakukan pelayanan kesehatan itu mendukung. Misal kalau puskesmasnya itu sudah ada TV di ruang tunggu, itu bisa ya dibuat video seperti yang telah dibuat kakak tingkatnya tadi, sehingga saat pasien menunggu daripada dia ngosong gitu ya, nggak ngapa-ngapain, mending dia melihat tontonan yang secara tidak langsung nanti mereka akan mendapatkan materi atau tips-tips kesehatan. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas yang tadi dan pertimbangkan juga faktor budaya dan bahasa. Terkadang kita bisa gunakan bahasa-bahasa daerah agar lebih apa ya? Agar lebih tersampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada sasaran. Nah, ini ada tugas. Jadi adik-adik di sini nanti akan dibagi dalam kelompok kecil 5 sampai 6 orang. Nanti buatlah video edukasi seperti yang sudah dibuat oleh kakak tingkatnya tadi ya, yang sudah saya tayangkan, mengenai kesehatan dengan tujuan sebagai salah satu contoh pembuatan media promosi kesehatan. Lalu nanti itu usahakan setiap anggota itu harus tampak. Jadi mukanya harus kelihatan ya, seperti yang tadi. Durasinya boleh 2 sampai 3 menit, kalau lebih juga tidak apa-apa. Deadline 5 Januari 2025 pukul 00.00. Tolong upload di Instagram masing-masing atau media sosial lainnya, boleh YouTube ataupun Facebook. Dan tag IG FKIK Unip. Nanti ini akan saya buat highlight di sana agar bisa menjadi media promosi. Jangan lupa juga tag IG puskesmas Iya, masing-masing ya. izin Ibu, Ibu I- Dokter. Waktunya sudah habis, Bu Dokter. Iya, iya baik.
Ya, sudah ya. Ini terima kasih semuanya atas perhatiannya. Baik, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu buat Ibu Seri. Silakan ditutup slide-nya Ibu Seri. Ya, Oke. Gimana Bu Seri? Udah enak tidurnya nanti ya? Alhamdulillah ya, Bu. Tinggal Nah, reality kalau check. Ibu Seri gimana? Apa itu semua yang kita pelajari di pekertinya udah masuk belum? Ada itu ya, Bu, yang kurang tadi saya melihat Ibu Vera itu skenarionya belum saya masukkan ya, Bu. Apa saja tahapan yang akan dilakukan di awal. Ya, Bu. Oke, mungkin sebelum Ibu membahas, kita minta masukan dari teman-teman. Kita minta dari Pak Akbar dulu. Pak Akbar, bagaimana kalau menurut Pak Akbar tadi Ibu Seri eh, mengajar? Silakan Pak Akbar. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Eh, Bu Shelly. Ya, terima kasih penyampaian materinya sangat menarik. Tadi ada beberapa item mungkin yang belum ada di slide saya juga mungkin gitu ya. Tadi beruntungnya orang pertama dan orang kedua itu jadi salah satu poin dan challenging juga untuk peserta-peserta berikutnya. Tapi ada beberapa tambahan interaksi antara audiens dan juga pemateri yang mungkin tadi sempat terputus karena kalau kita situasi di dalam kelas itu kemudian kita menampilkan tayangan tanpa adanya interaksi, mahasiswanya juga akan bingung itu. Oh ini kita hanya menonton aja nih kita-kita gitu. Nah mungkin interaksi antara audiens dan pemateri atau dosen dengan mahasiswanya yang harus ada. Misalkan kalau kita sampaikan video, oh ini teman-teman bisa lihat ada beberapa poin catatan di sini A, B, C, D, dan E gitu kan. Nah, di akhir tadi seperti masukan dari Ibu Rosana terkait dengan materi Bu Vera, disampaikan juga, oh di setelah penyampaian video ada interaksi. Gimana menurut penilaian Anda? Oh gimana? Ada masukan dari rekan-rekan audiens misalkan begitu. Ya mungkin itu Bu kurang lebihnya. Mohon maaf sebelumnya ya saya menilai berdasarkan penglihatan dan harapannya di ruangan ini kita semua hari ini bagus semua penampilannya. Amin. Amin. Kita saling berbagi aja ya Pak Akbar. Oke, ini masukan dari Pak Akbar ya. Gimana bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran di perguruan tinggi itu intinya adalah interaksi dan experience learning. Jadi artinya pengalaman belajar melalui interaksi. Nah, mungkin ini masukan dari Pak Akbar ini bisa menjadi pertimbangan buat kita semua di dalam suatu pelaksanaan proses pembelajaran. Oke, kami minta dari Ibu Salsabila. Gimana Ibu? Kira ada tambahan dari Ibu Terima tentang kasih Bu Rosana. mm, Berdasarkan tayangan yang udah Bu Siri tampilkan tadi, menurut saya itu sudah cukup bagus ya. mm, Dari PowerPoint-nya juga cara penyampaiannya. Cuman mungkin dari videonya harusnya ada interaksi antar mahasiswa dan dosen ya gitu ya Bu. Seperti tanya jawab berdasarkan hasil video, bagaimana pengamatannya, ya kurang lebih seperti itu ya Bu. oke, jadi sama ya. Jadi kayaknya dari pengamatan kita, kok yang Ibu Seri ini lebih banyak untuk mengembangkan interaksi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya bahas sedikit tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Seri. Pertama tentu Ibu Dokter nih saya ucapkan selamat ya Ibu Dokter ya sudah mengajar dengan baik. Nah, sini yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu betul. Artinya begini, materi yang disampaikan oleh Ibu Seri itu sebenarnya materi yang secara umum itu udah diketahui semua oleh peserta gitu ya. Bagaimana cara promosi, bagaimana inti dari promosi itu gitu ya. Ada yang berbasis lingkungan. Sebenarnya alangkah baiknya Ibu Seri itu hanya menanyakan. Jadi mereka nanti yang memberikan contoh-contoh tempat sampah, bagaimana anti apa tidak boleh merokok sembarangan. Itu sebenarnya ada di masyarakat ya Ibu Seri. Jadi kalau Ibu pancing dengan pertanyaan, oke slide-nya diputer, tapi pertanyaan yang munculkan. Jadi saya melihat seakan-akan Ibu saya itu mengajar dengan peserta yang imajiner. Ibu menyimpulkan, oke, terima kasih. Padahal sebenarnya Ibu punya audien, Ibu.
Jadi ibu bukan mengajar imajiner, artinya ibu mengajar sendiri kayak ibu praktek micro teaching ketika mau diangkat menjadi dosen misalnya ya, itu imajiner. Sekarang dia imajiner, ini banyak loh pesertanya. Jadi sebenarnya interaksinya langsung ke peserta, jangan ibu menganggap ini sebagai pembelajaran imajiner. Jadi ibu lihat, oke pendapatmu benar, padahal orangnya ada loh di sini. Oke, jadi sebenarnya proses pembelajaran yang Ibu sampaikan itu menarik sekali. Nah, Hmm. hanya apa yang Ibu sampaikan tadi itu saya yakin sudah diketahui oleh mahasiswa. Nah, bagaimana caranya Ibu memancingnya? Contoh-contoh itu jangan dari Ibu. Artinya itu proses pembelajaran itu namanya teacher center. Artinya kita dominan berbicara di dalam suatu proses perkuliahan. Sebenarnya untuk perguruan tinggi itu konsep, definisi itu muncul dari interaksi. Jadi biarkan mereka sehingga kuliah kita menjadi hidup. Jadi video, kalau dapat video itu ada suara, ada gerakan. Kalau tidak, ibu memberikan suaranya. Jadi juga hening gitu dilihat tidak. Tapi ibu memberikan penekanan-penekanan terhadap konsep yang muncul nanti dari video yang ada. Jadi ibu, kalau seandainya videonya tidak punya suara. Jadi secara keseluruhan, oke, ibu dokter bagus, makin nanti di real teaching akan semakin bagus ya ibu. Jadi saya Ya, beri amin. pesan sekali lagi. Selamat Ibu Seri, mudah-mudahan ke depannya akan menjadi lebih bagus lagi. Ya, Oke, terima kasih ya, sekarang Bu. kita, ya sama-sama Ibu Dokter. Sekarang kita masuk kepada Bapak Muhammad Fadli Luran. Bapak Muhammad Fadli, nanti Bapak maju, saya minta kepada Ibu Seri. Ibu Seri nanti yang melihat